Hari ini kita akan membahas dua insiden yang menciptakan kegaduhan di daratan utama, melibatkan China Southern Airlines di Singapura dan Cathay Pacific di Hong Kong. Mari kita lihat lebih dekat. Pada akhir Mei 2023, seorang penumpang bernama Yuan melaporkan telah disalahgunakan secara verbal oleh seorang staf di Bandara Changi, Singapura. Insiden tersebut terjadi saat Yuan check-in untuk penerbangan CZ546 ke Chongqing. Yuan sedang menanyakan tentang biaya tambahan untuk perubahan tempat duduk ketika ia dihina secara verbal oleh karyawan dari agen layanan darat lokal yang dikontrak oleh China Southern Airlines. Selidi 3, China Southern Airlines mengambil tindakan cepat, mencabut kualifikasi individu tersebut untuk melayani di cabang Singapura mereka dan mengeluarkan permintaan maaf resmi melalui akun WeChat mereka. Di sisi lain, terjadi insiden diskriminatif pada penerbangan Cathay Pacific dari Chengdu ke Hong Kong. Seorang penumpang meminta selimut tetapi ditertawakan karena kemampuan bahasa Inggrisnya, dengan anggota kru menolak untuk memberikan penumpang selimut karena mereka tidak bisa mengatakan selimut dalam bahasa Inggris. Cathay Pacific dengan cepat memecat 3 anggota kru kabin yang terlibat dalam insiden tersebut. CEO mengumumkan pembentukan task force untuk meningkatkan layanan dan menghindari insiden serupa di masa depan. Kedua insiden tersebut memicu diskusi di media sosial Cina, tetapi insiden Cathay Pacific yang mendapatkan lebih banyak perhatian dan menimbulkan protes yang lebih besar. Pengamat menyarankan bahwa insiden Cathay Pacific lebih signifikan karena hubungan dekat Hong Kong dengan daratan utama Cina, dibandingkan dengan Singapura. Selain itu, Cathay Pacific memiliki masa lalu yang agak bermasalah, telah terlibat dalam protes pro-demokrasi di Hong Kong pada tahun 2019, yang mengarah ke krisis yang menghasilkan keluarnya 2 menir top dan menyebabkan kerusakan berkelanjutan terhadap citra maskapai di daratan utama. Sebaliknya, respons terhadap insiden China Southern Airlines lebih bervariasi, dengan beberapa, sebaliknya, respons terhadap insiden China Southern Airlines lebih bervariasi, dengan beberapa pengguna menyalahkan perilaku staf Singapura, sementara yang lain meragukan motif penumpang. Dalam ringkasan, insiden ini menunjukkan bagaimana maskapai penerbangan internasional perlu menavigasi sensitivitas kultural dan nasional saat beroperasi di berbagai pasar. Dalam konteks ini, respons publik terhadap insiden serupa dapat sangat berbeda, tergantung pada hubungan historis dan politik antara negara-negara yang terlibat. Itulah diskusi kita hari ini tentang bagaimana dua insiden maskapai penerbangan berbeda mendapat respons di daratan utama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.